Salam anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kalian akan berjumpa kembali bersama Ibu dalam video Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Memasuki materi kita hari ini, yaitu bab kedua, berbicara tentang mengenal gerejaku. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kalian semua Ibu ajak untuk membuka Alkitab kalian di rumah masing-masing. Kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 hingga ayat yang ke-21 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Di sini kita akan memasuki materi kita, yaitu bagian pertama, yaitu bagian A, gereja yang terpecah-pecah, artinya perpecahan gereja yang pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Kalian bisa dapat membuka Alkitab kalian di rumah, yaitu terambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Nampaklah sejak awal sekali Yesus sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam terpecah. Hal yang sama juga bisa kita jumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, di mana kita menemukan bagaimana gereja perdana mengalami perpecahan pada waktu itu. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan sunat sebagai tanda? Akibat konflik ini muncul kubu yang saling bertentangan pada kelompok Petrus dan Yakobus. Kelompok yang lain dipimpin oleh Paulus pada waktu itu. Oleh karena itu, sekitar tahun 50 Masehi mengadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konseling Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhirnya persidangan itu dicapai kesepakatan, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari, yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua, darah, dan yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat, percabulan. Kita bisa dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 29. Nah, di sini kita akan masuk lagi di dalam pokok pembahasan kita, materi kita, yaitu bagian B. Perpecahan-perpecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengikuti dari golongan Paulus, Apolos, Kefas, artinya Petrus, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lainnya. Perpecahan berikutnya yang lain terjadi di Korintus dikarenakan anggota jemaat membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Kalian bisa dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-27. Pokok pembahasan berikutnya berbicara tentang gereja di Indonesia. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal.
Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Sinan. Namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan di Barus pun hilang begitu saja. Mengapa demikian? Rupanya orang-orang Kristen Nestorian ini bersaing dari masyarakat sekitarnya. Mereka hidup dengan tata cara orang-orang Suriah, menggunakan bahasa Suriah yang tidak dipahami oleh masyarakat sekitarnya. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengerti dan memahami setiap materi yang Ibu sampaikan. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugas atau latihan di rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalian bisa dapat melihat di dalam buku LKS halaman 20 sampai halaman 24. Mungkin video pembelajaran yang Ibu sampaikan cukup sekian. Terima kasih.